hadir? Iya. Hadir semua? Hadir. Ucapkan terima kasih atas kedisiplinan kalian. Selamat untuk kalian semua. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan atau lalui dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo Pipi, bantu Ibu untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri tiga. Beri salam pada Bu Guru. Supaya kita memulai pembelajaran ini dengan penuh semangat, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking, tepuk semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Tujuannya supaya setiap kali kita mau belajar, rasa nasionalisme kita tumbuh ya. Sudah pada hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah. Langsung dilanjutkan dengan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Untuk menyanyikan lagu nasional, anak-anak diharapkan untuk berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Tiga tambah empat sama dengan 7 kebiasaan anak hebat. Satu adalah bangun pagi-pagi, dua beribadah, tiga berolahraga, empat makan yang sehat dan juga yang bergizi, lima tumbuhkan semangat untuk belajar, enam bermasyarakat, dan tujuh tidur cepat. Yuk diterapkan untuk generasi emas. Sekarang coba perhatikan di layar monitor kalian semuanya di depan. Gambar apakah ini? Sudah tahu siapa yang bisa mengoperasikan laptop? Yang lain sudah pada bisa? Ada yang bisa, ada yang belum. Bagaimana sih cara kerjanya laptop, Talita? Cara kerjanya apa yang kita perintah yang akan keluar. Misalnya kita ketik A, maka yang akan keluar di layar laptop huruf A. Kalau kita ketik huruf B, maka yang akan keluar huruf B. Iya, jadi cara kerja laptop itu apa yang kita perintahkan, maka dia yang akan keluar. Benar jawaban Talita tadi. Misalnya kita memetik huruf A, maka yang akan keluar di layar monitor atau layar laptop kita huruf A.
Sebaliknya kalau kita mengetik misalkan nama, maka yang akan keluar bukan nama, dia akan menuliskan sesuai dengan yang kita perintahkan. Bagaimana sih cara berpikir seperti komputer? Yaitu berpikir secara logis, sistematis, kreatif untuk menyelesaikan masalah atau yang disebut juga berpikir komputasional. Seperti materi kita hari ini, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Dan motivasinya yaitu dengan cara berpikir komputasional membantu kita akan menyelesaikan masalah secara sistematis atau seperti komputer yang dapat menyelesaikan tugasnya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita sama-sama ya, melalui aktivitas menyimak video dan PPT yang ditampilkan di layar monitor, nantinya peserta didik dapat mengidentifikasi contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis secara benar proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan tepat. Nah, sekarang lihat gambar tersebut. Gambar apa itu anak-anak? Nasi goreng. Dari gambar tersebut apa saja sih bahan-bahan yang kamu lihat pada nasi goreng tersebut? Nasi. Iya. Terus langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuat nasi goreng? Biasanya apa aja langkahnya? Iya, menyiapkan nasinya dulu. Menyiapkan bumbunya. Terus menyiapkan kompornya. Iya. Terus apa saja kesamaan dari nasi goreng yang pada gambar dia? Di depan ini dengan nasi goreng yang pernah kalian buat? Sama-sama nasi goreng. Sama bahan dasarnya nasi. Terus dari semua bahan proses memasak ini, bagian mana yang paling penting? Nasi. Iya, bagian paling penting dari membuat nasi goreng adalah nasinya. Terus langkahnya apa saja kalau membuat nasi goreng? Yang pertama, memasukkan bumbu. Terus nasi. Terus kecap. Iya. Itu adalah contoh berpikir komputasional. Sekarang lebih jelasnya akan Ibu jelaskan. Nah, berpikir apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses belajar cara menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti cara kerja komputer tanpa harus menggunakan komputer itu sendiri. Definisi sederhananya berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil, mencari pola, menyusun langkah-langkah solusi, dan memilih hal-hal yang penting saja. Di sini ada 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Yang pertama, dekomposisi adalah membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya kalau membagi tugas dalam membersihkan kelas. Kalau membagi tugas membersihkan kelas itu yang pertama apa kita bagi dulu? Ada yang menyapu lantai, ada yang menyapu lantai, dan ada yang membersihkan debu. Contoh lagi, pengenalan pola. Contohnya kalau pengenalan pola itu dalam pembelajaran, kita itu kan menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal. Misalnya buku itu sudah kita siapkan sesuai dengan jadwalnya, biar nggak semuanya buku itu kita bawa. Biasanya sudah dibagi-bagi. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi apa artinya? Fokus pada hal yang penting saja. Misalnya ketika kita menulis tugas yang diberikan oleh guru, kalian itu hanya menulis tugas yang diberikan ibu. Jangan bertanya, kenapa buku ini bentuknya persegi 4 atau persegi panjang? Kenapa pensilnya kok bisa runcing? Ya, sedangkan abstraksi itu adalah fokus yang penting saja.
kalau misalkan ibu suruh mengerjakan tugas, kalian hanya fokus mengerjakan tugas. Dan yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya misalnya kalau langkah-langkah membuat mie rebus itu yang pertama apa? Dididihkan Airnya dulu. Yang kedua? Masukkan mie tunggu sampai matang. Yang ketiga? Masukkan bumbu. Tuangkan mie dari panci pada mangkok yang disediakan. Dan yang keempat, mie siap dihidangkan. Nah, itu tadi kita belajar komputasional dengan prinsip komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu punya video. Kalian bisa menyimak contoh berpikir komputasional dengan 4 prinsip ya. Simak nak ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Perhatikan nak ya, di sini ada penjelasan tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Rada beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Komposisi tadi apa? Membagi masalah besar. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pola alam dari ikan Pengenalan tadi pola apa? adalah mengenali kemiripan atau pola Dia berada yang biasanya di bumi. bawah pohon yang besar. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan buliran air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi penjelasan tentang berpikir komputasional. Nah, dengan 4 prinsip apa aja tadi? 4 prinsip yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstrak. Dan yang keempat, algoritma. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang mau bertanya? Saya Bu, Ayo si Putri dulu. apakah lampu lalu lintas di jalan itu bisa disebut juga berpikir komputasional dengan berprinsip pengenalan pola? Iya,
dengan prinsip pengenalan pola. Coba kalian perhatikan. Kalau lampu lalu lintas itu biasanya dia akan polanya sama. Habis dari merah dia akan berwarna apa? Kuning. Habis kuning berwarna apa lagi? Oh, jadi itu sama aja kita berpikir pengenalan pola. Polanya sama ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, berarti kalau misal kita mau mengambil dabu hanya fokus sama dabu itu ya, apakah itu juga termasuk berpikir abstrak? Iya, misalkan kalian tuh dalam kehidupan sehari-hari ingin mengambil jambu yang matang, kira-kira kalian itu mau mengambil jambunya atau fokus sama daunnya? Jambunya, yaitu berpikir abstraksi, hanya mikir yang penting saja. Dari penjelasan Ibu semuanya sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Sebelumnya diskusinya kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kelompok sini kemarin kelompok berapa? 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang sudah Ibu sediakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini nak ini. Kelompok 1 apa tadi? Pengenalan pola ya. Nih, si Masya. Si Cici. Nah, sekarang perhatikan dulu penjelasan Ibu tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama di sini kalian lihat gambar apa ini ya. Nah, di sini perhatikan, diskusikan dengan teman kelompokmu, perhatikan gambar yang ada di LKPD ini. Nah, lalu kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan perintah yang pada LKPD kalian. Sudah LKPD-nya diterima? Dengan prinsip tentang berpikir komputasional sesuai dengan prinsip yang sudah kalian terima masing-masing ya. Nah, tuliskan informasinya di lembar LKPD ini. Sekarang sudah paham yang Ibu jelaskan LKPD ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang boleh dikerjakan dengan teman kalian, teman satu kelompok kalian ya. Oh ya, untuk penilaiannya Ibu bukan hanya menilai hasilnya ya, tetapi menilai prosesnya. Bagaimana kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Ayo Pepe, diskusi dulu. Bukunya dibaca. Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Ya? Enggak, yang sebenarnya ini aja. Ini kan tadi perintahnya. Nah, sekarang kerjakan yang ada di sini. Ya. Pak, ini jawabannya apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu kalau kamu ingin menjelaskan isi ruangan kelas ini, bagaimana yang paling penting untuk disebutkan? Yang paling penting disebutkan apa saja? Bisa kelompok 1? Bisa. Kalian diskusi ya, kan ini ada gambarnya untuk kalian berdiskusi. Kalau misalkan ada gambar ruangan kelas yang kotor, kira-kira bagaimana cara kalian berpikir komputasional ya?
Sudah, sekarang ada yang belum? Ya, Ibu kasih waktu sebentar lagi ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok, coba kita acak aja ya sama Ibu ya. Dari kelompok 3, maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang berpikir komputasional dengan prinsip algoritma. Kan pertanyaan yang sudah dikerjakan. Algoritma. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Buatlah langkah-langkah yang terurut agar siswa bisa memastikan dan merapikan kelas ini dengan cepat dan efisien. 1. Ambil semua buku dan alat tulis dari atas meja. 2. Letakkan buku pada rak sesuai jenisnya. 3. Membersihkan papan tulis. 4. Atur semua kursi sejajar dengan rapi. 5. Sapu seluruh lantai kelas. Oke, itu tadi adalah, ayo. Demikian tadi yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 atas prestasi. Untuk selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Geser sini nak biar nggak nutupin layar monitor ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang berpikir komputasional dengan prinsip pengenalan pola. Pengenalan pola mencari pola kesamaan. Coba perhatikan benda-benda di dalam kelas. Apakah kamu menemukan benda-benda yang sejenis? Apa perasaan antara buku di meja dengan buku di rak? Buku di meja dan di rak sama-sama berbentuk persegi panjang, sama-sama memiliki saku dan halaman. Benda-benda sejenis lainnya, kursi dan meja, alat tulis seperti pensil, pengaduk, dan penggaris. Pola letak buku di rak disusun berdiri sementara di meja berserakan. Demikian tadi yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok yang selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Geser sini nak biar nggak nutupin. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi atau sebutkan pertanyaan yang dikerjakan. Dekomposisi atau memecah masalah. Apa saja kegiatan yang perlu dilakukan untuk merapikan kelas ini? Coba sebutkan langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan satu persatu. Mengatur buku-buku di meja kelas, menyapu lantai, menutup jendela yang terbuka, merapikan kursi agar sejajar dengan meja, meletakkan alat tulis kembali ke tempatnya, membersihkan papan tulis. Demikian tadi yang dapat kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Apa namanya, kita
Bisa? Bisa. Tepuk wow. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Untuk yang terakhir adalah kelompok 4. Ayo silakan maju ke depan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang berpikir komputasional dengan prinsip abstrak. Sebutkan pertanyaan yang sudah dikerjakan. 1. Jumlah meja dan kursi, papan tulis, rak buku, pulpen akuarium. 2. Warna dinding, detali gambar di papan tulis, bentuk tempat pensil. Demikian tadi yang dapat kelompok kami prestasikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 4. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, itu tadi presentasi atau presentasi dari masing-masing kelompok. Dari masing-masing presentasi tadi, apakah sudah jelas? Sudah jelas dari penjelasan Ibu, dari video yang sudah ditayangkan, dari kalian berdiskusi tadi, apakah semuanya sudah jelas tentang apa itu berpikir komputasional? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan kalian asesmen formatif yang akan kalian kerjakan oleh masing-masing kalian ya. Dibaca. Sudah dikerjakan? Bisa? Pak, penanya nggak ada? Ada kesulitan dari pertanyaan tadi? Oke, kasih waktu sebentar lagi ya. Ya? Sudah? Berarti paham semua ya tentang berpikir komputasional. Sekarang coba dikumpulkan di meja.
pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang coding dengan kecerdasan artifisial ya. Oke, materi kita sudah Ibu sampaikan semuanya, kalian sudah paham. Dan untuk sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu, biar kita nanti pulangnya kalian semangat, penuh semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk dan linjung sudah paham semua, bisa? Sudah. Oke, kita tepuk dan linjung dulu ya. Tepuk dan linjung. Belajar dengan baik ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ucapkan selamat siang. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.